Selamat siang Pak Bibi dan teman-teman. Hari ini saya akan membicarakan atau menjelaskan mengenai apa yang saya dapatkan dari week 1 sampai week 7. Yang pertama, itu ada konsep-konsep kunci di dalam ekonomi politik, yang dimana pertama itu saling berketergantungan politik dan ekonomi. Perusahaan politik berdampak pada kebijakan ekonomi, misalnya perpajakan, perdagangan, dan kesejahteraan. Kekuatan ekonomi dapat membentuk pengaruh politik, misalnya lobby, pembiayaan, kampanye. Lalu yang kedua, ada institusi di mana peran institusi, yaitu pemerintah, pasar, dan sistem hukum dalam mengorganisasi masyarakat dan mengatur perilaku ekonomi. Misalnya pemerintahan yang otoriter atau pemerintahan seperti Prabowo dan Jokowi pasti akan mempengaruhi masyarakat dalam mengorganisir dan mempengaruhi perilaku ekonomi kita. Di dalam ekonomi, aktor utamanya adalah ekonomi. Walaupun didekati dengan ilmu pasti, tetapi tetap ilmu sosial, karena tetap yang melakukannya adalah manusia itu sendiri, dan manusia itu tidak 100% rasional, sehingga akan ada pengaruh politik dalam ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada kekuatan dan distribusi, di mana bagaimana dinamika kekuatan mempengaruhi alokasi sumber daya dan struktur masyarakat. Ketidaksetaraan dalam kekayaan dan kekuasaan adalah isu sentral dalam ekonomi politik. Ekonomi politik global itu adalah interaksi antara pasar dan internasional, investasi dan medan domestik menjadi lebih luas, di mana interaksi antara negara dan pasar di tingkat internasional, lalu pada fokusnya pada perdagangan, tata kelola global, dan peran perusahaan multinasional. Lalu yang kelima, ada perspektif teoritis, di mana perspektif teoritis ini termasuknya ada ekonomi politik klasik yang di mana karya-karya Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx yang berfokus pada produksi, tenaga kerja, dan modal. Lalu ada ekonomi neoklasik, yaitu menekankan efisiensi pasar dan pengambilan keputusan individu. Lalu ada ekonomi politik Marxis yang berfokus pada perjuangan kelas, eksploitasi, dan kontradiksi kapitalisme, dan juga ada ekonomi kelembagaan yang menyoroti peran institusi dan konteks historis dalam pembangunan ekonomi. Lalu ada aplikasi ekonomi politik, yang dimana yang pertama itu ada pembuatan kebijakan, di mana menganalisis dampak kebijakan publik terhadap kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada memahami bagaimana pertimbangan politik membentuk reformasi ekonomi. Lalu ada studi pembangunan, di mana menyelidiki mengapa beberapa negara berkembang secara ekonomi, sementara yang lainnya itu tertinggal. Lalu ada ekonomi lingkungan, di mana meneliti bagaimana faktor politik dan ekonomi mendorong kebijakan lingkungan, dan yang keempat ada hubungan internasional, yang di mana mengeksplorasi dimensi ekonomi dari konflik dan kerjasama internasional. Lalu kita lanjut ke World System Theory, yang dimana World System Theory ini menurut Talcott Parsons itu ada 4. Yang pertama affectivity versus neutrality, lalu self-orientation versus collective orientation, lalu ada universalism versus particularism, lalu ada ascription versus achievement. Ini mana secara sejarah Amerika sendiri itu terdiri dari 4 wilayah, ada utara, tengah, Karibean, dan selatan. Lalu kita yang masuk ke latar belakang atau sejarah faktor-faktor penting yang membentuk masyarakat dan wilayah benua Amerika. Yang dimana peradaban yang pertama, peradaban pribumi, yang dimana benua Amerika pada awalnya dibentuk oleh peradaban pribumi yang maju seperti Aztec, Maya, dan Inca di Amerika Tengah dan Selatan, dan berbagai suku asli Amerika di Amerika Utara, di mana masyarakat ini berkontribusi pada pertanian, perdagangan, dan warisan budaya. Dan juga kita membahas mengenai keberagaman geografis, di mana geografis yang luas dan beragam termasuk pegunungan, daratan, hutan hujan, dan garis pantai. Lalu kita juga mempelajari penjajahan Eropa, di mana penjajahan oleh kekuatan Eropa seperti Spanyol, Portugis, Prancis, Inggris, dan Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan, agama, dan ekonomi baru yang secara signifikan membentuk masyarakat. Lalu ada migrasi dan pertukaran budaya, di mana percampuran antara penduduk asli, pemukiman Eropa, dan budak Afrika menciptakan masyarakat yang multikultural dan beragam ras. Lalu kita ada membahas mengenai sistem ekonominya, di mana benua ini mengembangkan ekonomi regional yang berbeda berdasarkan pertanian, pertambangan, perdagangan yang dipengaruhi oleh sumber daya alam dan kebijakan kolonialismenya. Lalu yang kedua, kolonialisme dan pengaruhnya terhadap negara-negara Amerika. Yang pertama, ada batas-batas politik dan pemerintahan. Kolonialisme menetapkan batas-batas politik dan sistem pemerintahan yang seringkali mengabaikan wilayah-wilayah pribumi dan menyebabkan konflik.
Kolonialisme juga memperkenalkan sistem hukum dan administrasi Eropa yang menjadi fondasi negara-negara modern. Lalu kita juga membahas mengenai warisan budaya dan bahasa, yang di mana penjajahan ini mengakibatkan adopsi bahasa Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, Perancis, dan agama Kristen secara lebih luas. Lalu adanya eksploitasi ekonomi, di mana kolonialisme ini memperkenalkan sistem perkebunan, ekstraksi sumber daya alam, dan perdagangan budak transatlantik yang menciptakan ketidaksetaraan dan ketergantungan ekonomi. Lalu ada hierarki sosial, di mana masyarakat kolonial terstruktur di sekitar hierarki ras dan kelas yang efeknya bertahan dalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Lalu ada gerakan kemerdekaan, di mana perlawanan terhadap pemerintahan kolonial menyebabkan gerakan kemerdekaan pada abad ke-18 dan 19 yang membentuk negara-negara modern dan identitas mereka. Setelah merdeka, masyarakat di bagian utara, masyarakatnya lebih cool, dan universal sebaliknya lebih fanatik dan partikularistik. Lalu yang ketiga, kita membahas mengenai makna dan nilai strategis kawasan, yaitu di mana di dalamnya termasuk adanya sumber daya alam, di mana benua Amerika kaya akan sumber daya alam, lalu ada keanekaragaman hayati dan kepentingan lingkungan, lalu rute perdagangan, pengaruh geopolitik, dan pengaruh budaya. Lalu kita lanjut ke isomorfisme institusional, adalah di mana ini adalah sebuah konsep dari sosiologi organisasi yang menjelaskan mengapa organisasi-organisasi dalam bidang atau industri yang sama cenderung menjadi semakin mirip dari waktu ke waktu. Kita juga membahas mengenai jenis-jenis isomorfisme institusional, yang dimana menurut DeMaggio dan Powell mengidentifikasikan ada 3 mekanisme utama yang melalui isomorfisme terjadi. Yang pertama ada isomorfisme paksaan, yang dimana ini muncul dari tekanan formal dan informal yang diberikan oleh entitas eksternal seperti pemerintah, badan pengatur, dan organisasi yang berkuasa. Lalu juga ada contoh perusahaannya itu perusahaan yang mengadopsi standar pelaporan keuangan tertentu karena peraturan pemerintah. Lalu ada isomorfisme mimetik atau meniru, yang dimana ini terjadi ketika organisasi menyalin atau meniru model yang berhasil, terutama pada saat ketidakpastian. Contohnya sebuah perusahaan rintisan yang meniru model bisnis pesaing yang lebih sukses. Lalu yang ketiga, itu ada isomorfisme normatif, yang dimana dasar teorinya merupakan konstruktivis, yang merupakan hasil dari profesionalisasi dan pengaruh pendidikan dan jaringan profesional. Contohnya adalah rumah sakit yang menerapkan prosedur medis standar karena norma-norma yang ditetapkan oleh asosiasi medis. Lalu kita lanjut ke Mercosur dan isomorfisme kelembagaan, di mana Mercosur atau Pasar Bersama Selatan adalah blok perdagangan regional di Amerika Selatan yang terdiri dari Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan negara-negara lain yang terkait. Isomorfisme institusional membantu menjelaskan bagaimana negara-negara anggota Mercosur dan lembaga-lembaganya berevolusi menjadi mirip satu sama dengan yang lainnya dari waktu ke waktu karena adanya tekanan dan pengaruh yang sama. Nah, isomorfisme paksaan di Mercosur itu maksudnya adalah harmonisasi, contohnya harmonisasi hukum dan peraturan, di mana anggota Mercosur harus menyelaraskan kebijakan perdagangan, tarif, dan peraturan ekonomi mereka dengan perjanjian blok tersebut. Lalu ada tekanan eksternal, di mana organisasi perdagangan global, misalnya seperti WTO, dan kekuatan ekonomi, misalnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, mempengaruhi kebijakan Mercosur dan memaksa adanya standarisasi. Lalu ada penyelarasan politik di mana negara-negara menghadapi tekanan untuk mengadopsi standar tata kelola demokratis yang serupa untuk mempertahankan status keanggotaan. Lalu yang kedua ada isomorfisme mimetik dalam Mercosur, di mana pemodelan kebijakan ekonomi di mana negara-negara dengan ekonomi yang lebih kecil seperti Paraguay dan Uruguay seringkali meniru kebijakan Brazil dan Argentina untuk dapat berinteraksi dengan lebih baik ke dalam pasar global. Lalu adanya struktur kelembagaan di mana Mercosur ini lebih telah meminjam model-model tata kelola pemerintahan dari Uni Eropa, serta parlemen bersama dengan mekanisme penyelesaian sengketanya. Lalu ada isomorfisme normatif di Mercosur, di mana para pembuat kebijakan regional, diplomat, dan pemimpin bisnis ini saling bertukar praktik-praktik terbaik yang mengarah pada budaya regulasi dan ekonomi bersama, yang di mana ada standarisasi hukum dan pendidikan, di mana Mercosur mendorong akreditas universitas dan pengakuan sertifikasi profesional di seluruh negara anggota. Nah, dampaknya terhadap perkembangan Mercosur, di mana isomorfisme ini
isomorfisme kelembagaan telah membantu meningkatkan integrasi regional, tetapi juga menyebabkan inefisiensi birokrasi. Lalu beberapa negara anggota menolak integrasi yang lebih dalam, yang mengarah pada asimetri dalam adopsi kebijakan. Lalu seiring berjalannya waktu, Mercosur telah mengembangkan identitas yang lebih bersatu, tetapi tantangan seperti ketidakstabilan politik dan perbedaan ekonomi memperlambat prosesnya. Lalu kita membahas mengenai batasan kekuasaan Presiden Amerika Serikat. Meskipun merupakan salah satu jabatan politik yang paling kuat di dunia, Presiden Amerika Serikat beroperasi dalam sistem checks and balance yang membatasi kekuatan eksekutif. Batasan-batasan ini berasal dari konstitusi, kongres, peradilan, birokrasi, opini publik, dan batasan-batasan internasional. Yang pertama, batasan konstitusi atas kekuatan presiden. Konstitusi AS sengaja membatasi kekuasaan presiden untuk mencegah munculnya penguasaan yang tidak terkendali. Yang pertama, ada pemisahan kekuasaan atau check and balance, di mana Kongres itu dapat mengesampingkan veto presiden dengan 2/3 suara di kedua majelis, lalu mengontrol pengeluaran federal, membatasi kemampuan presiden untuk mendanai kebijakan, lalu memalsukan dan memberhentikan presiden karena melakukan kesalahan. Misalnya Nixon mengundurkan diri, Trump memakzulkan 2 kali itu, dan juga menyetujui atau menolak perjanjian dan penunjukan eksekutif. Dan Mahkamah Agung sendiri itu bisa membatalkan tindakan eksekutif dan undang-undang yang melanggar konstitusi, dan juga membatasi perintah eksekutif yang melebihi kewenangan presiden. Lalu yang kedua ada amandemen kedua-dua di mana batas 2 masa jabatan, lalu ada resolusi kekuatan perang 1973 yang di mana membatasi kemampuan presiden untuk melakukan aksi militer tanpa persetujuan Kongres, lalu mengharuskan presiden untuk memberitahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah pengerahan pasukan, dan pasukan harus ditarik dalam waktu 60 hari kecuali jika Kongres mengizinkan untuk melanjutkan tindakan. Lalu yang kedua ada pembatasan politik terhadap kekuasaan presiden, di mana adanya oposisi Kongres. Jika Kongres dikendalikan oleh partai oposisi, Presiden menghadapi hadapan besar dalam meloloskan undang-undang. Contohnya itu Undang-Undang Perawatan Terjangkau Barack Obama menghadapi perlawanan yang terus-menerus dari Partai Republik. Lalu lanjutnya ada politik partai dan perpecahan intrapartai, ada opini publik dan media, pemilihan umum dan masa jabatan 4 tahun, lalu ada batasan birokrasi dan kelembagaan, batasan yudisial atas kekuasaan presiden, lalu ada pembatasan internasional atas kekuasaan presiden, di mana dalamnya ada persekutuan dan perjanjian luar negeri, ada kendala ekonomi dan militer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuasaan dan kepemimpinan Presiden Amerika Serikat. Yang pertama itu ada kekuasaan konstitusi Presiden Amerika Serikat, di mana dalamnya terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman, di mana kekuasaan eksekutif itu menegakkan hukum dan kebijakan federal, menunjuk anggota kabinet, hakim federal, duta besar, dan pejabat lainnya, mengeluarkan perintah eksekutif, mengawasi birokrasi federal, dan memerintahkan militer AS sebagai panglima tertinggi. Lalu di kekuasaan legislatif, menandatangani atau memveto rancangan undang-undang yang disahkan oleh Kongres, lalu menyampaikan pidato kenegaraan, membentuk agenda kebijakan nasional, merekomendasikan undang-undang pada Kongres, dapat mengadakan sesi khusus Kongres pada saat krisis. Lalu ada kekuasaan kehakiman, di mana menunjukkan hakim agung dan hakim-hakim federal lainnya. Memberikan pengampunan, peringanan hukuman kepada individu yang dihukum karena kejahatan federal. Lalu ada kekuasaan kebijakan luar negeri kepada diplomat, di mana melakukan negosiasi, menandatangani perjanjian, mengakui pemerintahan asing dan menjalin hubungan diplomatik, lalu mengangkat duta besar dan terlibat dalam diplomasi. Lalu yang kedua ada kekuasaan informal dan perluasan kekuasaan yang di mana dalamnya terdapat perintah dan perjanjian eksekutif, ada kekuasaan panglima tertinggi, mimbar penggertak dan pengaruh media. Lalu yang ketiga terdapat teori kepemimpinan presiden yang di mana menurut para ilmuwan politik mereka menganalisis kekuatan presiden melalui lensa yang berbeda-beda. Misal yang pertama itu tesis tanda kutip 2 kepresidenan dari Aaron Wildavsky, lalu ada kepresidenan kekaisaran dari Arthur, lalu ada kekuasaan dan persuasi presiden dari Neustadt, dan juga teori waktu politik dari Skowronek.
Lalu yang keempat, ada batasan kekuasaan presiden. Nah, meskipun memiliki wewenang yang luas, presiden tetap menghadapi beberapa kendala. Contohnya pemeriksaan keseimbangan konstitusional, yang di mana Kongres dapat mengesampingkan veto, mengontrol dana, dan em, Mahkamah Agung dapat menyatakan bahwa tindakan presiden tidak konstitusional. Lalu ada opini publik dan pemilihan umum, eh, lalu ada resistensi birokrasi, lalu ada kendala internasional. Lalu ada gaya kepemimpinan Presiden AS. Bisa melihat, kita bisa bagi menjadi dua, ada pemimpin yang transformasional dan transaksional. Lalu, pemimpin transformasional itu bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan besar dan pembaharuan nasional. Lalu pemimpin transaksional itu fokus pada pengambilan keputusan pragmatis dan kesepakatan politik. Lalu ada pemimpin krisis, ini di mana presiden seringkali memperluas kekuasaannya selama krisis. Lalu kita masuk ke merkantilisme. Merkantilisme sendiri adalah suatu paham atau kebijakan ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18, yang menekankan bahwa kekayaan dan kekuatan suatu negara bergantung pada akumulasi logam mulia, serta keseimbangan perdagangan yang menguntungkan. Prinsip-prinsip dari merkantilisme itu sendiri adalah akumulasi kekayaan, proteksionisme, kendali pemerintah, ekspansi modal, ekspansi kolonial, lalu subsidi dan monopoli. Nah, dampak dari merkantilisme ini adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di koloni, lalu perkembangan perdagangan internasional dan lahirnya sistem ekonomi global, munculnya persaingan sengit antara negara Eropa yang sering berujung pada perang dagang dan konflik kolonial. Nah, merkantilisme ini sudah mulai ditinggalkan pada abad ke-18 seiring munculnya ekonomi liberal yang dipelopori oleh Adam Smith. Lalu kita juga mempelajari mengenai The Wealth of Nations, yang dimana buku ini ditulis oleh Adam Smith, yang dimana ada gagasan utama dari The Wealth of Nations ini. Yang pertama ada pembagian kerja, lalu ada pasar bebas dan mekanisme harga, lalu ada konsep invisible hand, lalu ada kritik terhadap merkantilisme itu sendiri, dan peran terbatas pemerintah. Lalu kita juga mempelajari mengenai jenis-jenis sistem ekonomi yang dimana ada ekonomi komando, ada ekonomi campuran, dan ekonomi pasar. Yang dimana ekonomi komando itu dikendalikan oleh pemerintah yang membuat semua keputusan ekonomi termasuk produksi, harga, dan distribusi. Yang dimana masing-masing memiliki fitur utama, kelebihan dan kekurangan. Tentunya ada contohnya, contoh dari ekonomi komando itu ada Korea Utara. Lalu ekonomi pasar ini digerakkan oleh penawaran dan permintaan, yang dimana contohnya itu seperti Hong Kong dan Singapura. Lalu ada ekonomi campuran, di mana ekonomi campuran ini menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar dan komando, yang di mana contohnya negara yang menganut ini itu ada Cina, Inggris, dan Prancis. Lalu kita juga mempelajari mengenai hukum utilitas marginal yang menurun, di mana ada jenis-jenis utilitas marginal, ada yang positif, ada yang nol, ada yang negatif. Lalu juga kita mempelajari mengenai penerapan utilitas marginal dalam ekonomi di dalam hukum permintaan, penetapan harga, pajak dan subsidi, dan kesejahteraan dari konsumen. Lalu kita juga belajar mengenai pendekatan teoritis terhadap keamanan internasional. Yang pertama itu dari realisme, di mana gagasan inti adalah negara-negara ada dalam suatu sistem anarki di mana keberlangsungan hidup dan kekuasaan merupakan perhatian utama. Lalu kita juga belajar mengenai liberalisme, di mana lembaga-lembaga internasional itu bekerja sama dan saling ketergantungan ekonomi yang dapat mendorong perdamaian. Lalu juga ada konstruktivisme, yang di mana keamanan internasional dibentuk oleh norma-norma sosial, identitas, dan persepsi, bukan oleh kekuatan material. Lalu kita juga mempelajari mengenai teori-teori postkolonial dan feminis, di mana studi keamanan itu harus membahas ketidakadilan historis dan peran gender dalam keamanan. Lalu kita juga mempelajari mengenai evolusi historis struktur keamanan internasional dari sistem Westphalia, abad ke-19, dan perimbangan kekuatan, periode antara perang dan Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, era pasca Perang Dingin, era pasca 9/11, lalu juga tantangan-tantangan yang muncul pada abad ke-21 ini.
Sekian dan terima kasih.